Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klapo Sukacita. Di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan bagi kami hari yang baru, tenaga dan semangat, kekuatan, sukacita yang baru. Kami akan beraktivitas, namun kami memerlukan firman untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti kehendak Tuhan, dan di dalam pengertian akan kehendak-Mu kami melakukannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terbaca dari kitab Nabi Yunus pasal 4 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman yang kita baca di hari ini. Pemirsa channel Klapo Sukacita, dari pembacaan firman di hari ini saya memberikan tema amarah mendatangkan dosa. Amarah mendatangkan dosa. Pada pembacaan kita, ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, secara khusus di ayat yang ketiga, Yunus menyampaikan kekesalan hatinya dan kekecewaannya kepada Tuhan. Sehingga dia bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, lebih baik cabutlah nyawaku. Karena apa? Karena Tuhan tidak mendatangkan hukumannya atas orang-orang di kota Niniwe. Karena orang-orang di kota Niniwe setelah mendengarkan seruan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, maka mereka kemudian bertobat dan mengaku segala dosa mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan lalu kemudian Tuhan membatalkan hukuman yang sudah disampaikan oleh Yunus kepada bangsa ini. Dan apa yang Tuhan buat lewat pembatalan akan hukuman kepada bangsa Niniwe menyebabkan Yunus kecewa, lalu menjadi marah. Dia bilang, ya Tuhan, lebih baik cabut saja nyawaku, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi respon Tuhan atas kekecewaan dan kemarahan Yunus adalah, layakkah engkau marah? Pemirsa channel Klapo Sukacita, amarah atau marah di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 20 itu merupakan salah satu perbuatan daging. Perbuatan daging yang mendatangkan dosa dalam kehidupan manusia. Karena itu di dalam kitab Galatia pasal 5 dikatakan supaya perbuatan-perbuatan daging itu harus jauh daripada kehidupan kita. Salah satunya adalah amarah. Dan karena itu di dalam kitab Efesus dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Hal-hal tersebut jangan dimiliki oleh setiap kita. Tidak salah untuk marah, tetapi di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 5 bilang, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Artinya bahwa kita secara manusia bisa marah untuk sesuatu, seperti misalnya anak kita berbuat kesalahan, tentu kita akan marah. Atau ada orang yang secara asal datang dan memarahi kita untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, tentu kita bisa balik dengan respon yang sama, marah. Tetapi diingatkan kepada kita bahwa ketika kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Artinya amarah itu membuat kita sampai lupa diri, dan iblis menggunakan amarah kita untuk kemudian melakukan hal-hal, memaki misalnya, atau kemudian membunuh, atau kemudian merancangkan hal yang jahat kepada orang lain. Itu semua berdasarkan amarah yang tidak terkontrol dan tidak dapat menguasai diri. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan Yunus, layakkah engkau marah? Marah untuk sesuatu yang bukan menjadi kapasitas Yunus untuk harus memiliki emosi terhadap bangsa Niniwe ini. Karena Tuhan punya kehendak bebas
atas setiap orang. Tapi juga Tuhan mengingatkan Yunus, jangan kau marah berlebihan, sebab pada akhirnya itu akan membuat kita menjadi orang yang bodoh. Karena itu di dalam kitab Amsal itu pun juga diingatkan kepada kita, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Nah, ini Yunus menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, dan akhirnya membuat dia menjadi orang yang tidak memiliki belas kasihan. Dan lalu juga di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan pada Pengkhotbah pasal 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, ketika kita tidak bisa dapat menguasai diri kita dengan segala amarah kita, maka kita akan menjadi orang bodoh yang dikendalikan oleh iblis melalui amarah kita, sehingga kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia. Kita sudah tidak bisa lagi untuk dapat mengatur segala sesuatu dalam diri kita, dan akhirnya melalui kemarahan kita mendatangkan dosa. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita belajar dari Nabi Yunus supaya jangan sampai kita hilang kendali dan lupa diri lewat amarah kita. Tuhan punya kehendak bebas untuk manusia, secara khusus dalam pembacaan kita untuk kota Niniwe ketika dia harus menyelamatkan kota itu. Lalu Yunus dalam perannya sebagai seorang utusan Allah kemudian menjadi marah atas tindakan Tuhan untuk tidak mendatangkan hukuman kepada bangsa ini. Kemudian Tuhan berkata, kau pantas marah kah? Tidak pantas untuk marah, tetapi baiklah melihat segala sesuatu dalam ketetapan dan kedaulatan Tuhan, supaya Tuhan mengatur kehidupan kita, Tuhan menuntun kita, dan dari kemarahan itu tidak nampak kebodohan kita. Dari kemarahan yang berlebihan tidak membuat akhirnya kita mengambil tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, tapi juga di dalamnya menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita untuk dapat memampukan kita untuk dapat berjalan sesuai dengan ketetapan dan kehendaknya setiap hari. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Kami ditegur, kami diingatkan, kami dididik melalui kebenaran firman di hari ini supaya kami dapat menguasai diri, tapi juga di dalamnya kami tidak membiarkan kami terlena dengan segala keinginan daging kami lewat amarah yang pada akhirnya hanya memperlihatkan kebodohan kami. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki hati yang penuh kasih, kesabaran, dan kesetiaan dalam menata kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.